Jadi sangat-sangat dirugikan ini para sahabat semuanya nih ya. Ini sudah zaman, kenapa ini di akhir-akhir ini tuh banyak sekali korupsi, penjahat, terus banjir bandang seperti yang di Bekasi Ya, itu. yang banyak Itu korupsi, kenapa itu sebab musababnya itu? Monggo. terutama yang banyak korupsi dia yang tidak mempunyai iman di dada. Kayak iman di dada tuh kayak anggaplah yang kayak kayak utas-utas sebagian kayak kan katanya siri itu tidak boleh, tapi sedangkan diri dia termasuk siri karena dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sedangkan orang Islam itu tidak diwajibkan rakus. Kalau kita punya harta, kita ngambil secukupnya, lebihnya kita bagi sesama kita. Ya. Itu namanya kita bersyukur. Jadi biar nggak digulung alam itu ya, sudah kaya raya mau zakat ya, menelantarkan anak yatim, piatu misalnya ya, fakir miskin. Iya, Itu masa sehingga alam menggulung itu. iya Seperti masalahnya itu. orang kaya banyak duitnya, ada sebagian miskin tak dikasih. Katanya Allah cuma pengasih, ngapa kita tak diikuti juga pengasih? Kita cukup ambilnya secukupnya, kita tinggal di dunia ini untuk mencari amal soleh. Itu tujuan kita ke dunia ini. Itu ya. Jadi kita ke dunia ini dengan tujuan kita disuruh melakukan amal Soleh. amal soleh. Ya, subhanallah, ini sangat luar biasa nih. Nah, menurut pandangan sampean ini apakah dengan kejadian-kejadian yang sering kita tonton ya di TV maupun di alam nyata ini ya, menurut sampean ini apakah yang disebut Imam Al-Mahdi itu di dalam Al-Hadis ya bahwasanya namanya seperti namaku ya, nama bapaknya seperti nama bapakku. Nah itu sebenarnya itu memang jati diri Rasulullah sendiri ya, atau ruhnya ya, secara ruhnya, atau memang atau Rasulullah ini keilmuannya itu diwariskan kepada seseorang itu atau seperti itu. Keilmuannya, misalnya Nabi kan juga manusia, cuma Ya, lantas dia punya roh jiwa yang baik, diangkatlah nama dia Nabi Muhammad karena dia rohnya jiwanya bagus, makanya dibilang Nabi Muhammad. Kejiwaan, jiwanya hanya masuk. ya kayak istilahnya roh yang jiwa yang bagus lah. Jiwa yang bagus itu ya, yang masuk berarti ya. Iya. Jadi jiwa yang masuk atau orang-orang yang mendapatkan ilmu keturunan Rasulullah SAW itu yang disebut Al-Mahdi maksudnya. Iya. Masya Allah. Ajarannya. Masya Allah ya. Subhanallah. Jadi namanya seperti namaku, bapaknya seperti bapakku, itu mungkin itu keilmuan itu ya. Iya. Keilmuan ya para sahabat semuanya ya. Sangat luar biasa. Mantap ya. Nah itu untuk pesan-pesan kepada masyarakat di Indonesia itu apa nih, supaya seperti apa nih? Jangan untuk pejabat dulu nih, untuk para pejabat, para pemimpin yang ada di Indonesia nih, pesannya apa nih dari sampean? Kalau pejabat, marilah kita bangkit negara kita, mumpung masih kita hidup. Itu cuma yang kita dapat tinggalkan kenangan untuk anak kita. Kalau bapak kita baik, kita selalu ingin ingat. Kalau guru jahat ya diingatnya cuma jahat, tak bagus. Yang paling bagusnya kebaikan selalu kita tinggalkan. Kayak contohnya kan Nabi Muhammad, kita selalu ingat. Karena mewarisi kebaikan itu ya. Iya. Itu ya, para pejabat itu jangan mewarisi korupsi, jangan mewarisi kejahatan ya, jangan jadi maling ya untuk para pejabat itu. Sehingga sampai kapanpun ya nama kalian itu akan dicap baik dalam dunia maupun dalam akhirat nanti ya sebagai koruptor ya. Koruptor, maling pada masyarakat, pada rakyat Indonesia ya. Jadi ciptakanlah atau tinggalkanlah sejarah yang baik-baik. Ya. Nah, ini pesannya sangat luar biasa nih. Nah, untuk pesan terhadap ulama nih, kalau ulama sekarang ini kan juga banyak ulama artis, jadi
kalau diundang ceramah itu harus sekian juta, 100 juta misalnya, atau harus ini juta lah ya. Itu seperti apa nih Ustadz atau kiai-kiai ini? Pesennya nih. Kalau ustaz kan, kalau ustaz kan sama kan dia apa ya? Kalau nak dibayar untuk banyak untuk apa kira? Kita kan tujuan kita berdakwah kan untuk mencari kebaikan, bukan mencari duit. Kita ambil secukupnya, lebihnya kita kasih yang membutuhkan. Yang dikantongin semua ya. Iya, karena kalau kita syirik itu ada di dalam diri kita, kita rakus itu syirik. Mengumpulkan duit banyak itu namanya syirik. Tuh, dengerin tuh ya. Dikasih untuknya kita mengumpulkan duit untuk anak kita, jadi kita yang mengatur rezeki, sedangkan yang mengatur rezeki kan malaikat, bukan kita yang ngatur, jadi kita mendahului Tuhan. Mereka diperintah Tuhan itu ya. Iya. Insya Allah subhanallah ini ya. Tuh para kiai maksudnya ini bahwasanya ceramah itu bukan dijadikan ladang pekerjaan ya. Jadi ngambil secukupnya, sisanya itu bolehlah untuk berbagi seperti anak yatim ya. Jangan hanya pandai mengutarakan hadis tetapi anak yatim terlantar itu dibiarkan. Nggak boleh itu ya. Iya. Nah, gitu. Jadi untuk pesan untuk spiritual nih, untuk orang-orang yang sedang diperjalankan ini seperti apa nih? Kalau kita terutama kita perbaiki pondasi jiwa kita yang baik, itu loh, terutama kita pondasi kita nih istilahnya jauh larangan itu, tidak boleh sombong. Kalau kita sombong itu jiwa yang tak bagus. Untuk para sahabat semuanya, untuk orang-orang diperjalankan ini bahwasanya pesannya itu jangan sombong ya, walaupun kok ilmunya udah pandai mengendalikan elemen, tapi nggak boleh sombong ya. Tidak boleh sombong. Wah itu ya, jadi nanti digulung sama alam ya, bisa digulung juga ya, pembersihan. Nah ini untuk pesan untuk masyarakat nih, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia nih, kewargaan Indonesia, baik yang di Indonesia, di Malaysia, atau di mana nih, pesannya untuk masyarakat dari zaman itu supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa dan bagaimana, monggo. Sebenarnya semuanya masyarakat, semua seluruh dunia, kita tujuan kita sini untuk mencari amal soleh. Mari kita bangun saling membahu, membuat kebaikan untuk kita semua. Jadi nanti anak kita juga mengikuti kebaikan. Jangan kita jadi pengecut. Kalau kita pengecut, keluarga kita pecundang, lebih lagi cucu kita pengkhianat. Jadi kalau kita baik, anak keturunan kita ikut juga baik, karena mengikuti ajaran bapaknya. Insya Allah ya, sangat luar biasa nih. Tuh ya, tadi pesan dari Kang tadi Kang Aris ya, Kang Aris bahwasanya pesan untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini, khususnya umumnya yang sudah di luar negeri, di seluruh dunia lah ya, bahwasanya ajarkan kepada diri kita masing-masing, pada keluarga, anak turunnya untuk supaya menjadi orang yang baik. Iya. Itu anak itu nengok contoh dari orang tuanya, karena anak mencontoh kepada orang tuanya. Bila mana orang tuanya baik, maka baiklah anak tersebut itu ya. iya. Tuh ya, subhanallah ya, Allah sahabat semuanya. Nah kita untuk person ini, untuk kalangan gaib ini gimana, bisa nggak? Maksudnya kayak lama khalaqal jinna wal insa liya'budun ya, atau sebenarnya Allah itu menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Nah tadi kan kita udah pesan nih kepada sesama manusianya. Nah pesan untuk di alam gaib itu, ini juga alam gaib mendengarkan kan. Kalau tentang alam gaib, kalau alam Gaib itu jin ya, kita masing-masing kita tahu batasan, kita dikasih wawasan alam manusia tetap alam manusia, alam jin tetap alam jin. Jadi kita tidak saling mengganggu. jangan mengganggu ya jin ya. Terus Tidak mengganggu. tidak boleh mengganggu ya. Ya, tidak mengganggu. Insya Allah itu pesan sangat luar biasa ya, untuk para jin ini harus bisa mendengarkan ini, bahwasanya jangan mengganggu manusia ya. Kita hidup di alam masing-masing,
tidak boleh saling mengganggu, biarkan alammu ya hidup di alammu dengan ibadah yang diperintahkan Tuhan. Juga manusia juga seperti itu ya, Iya, tidak boleh nangkap-nangkap jin terus dikarungin, dibotolin, itu nggak boleh ya? Boleh iya. nggak itu? Sebenarnya itu tak boleh Nggak karena boleh tuh ya. walaupun ibaratnya memelihara burung pun tidak boleh karena dia punya alam sendiri. Hmm, tuh. Itu ya, bahwasanya menurut Saman ini di era seperti ini, zaman pembersihan seperti ini masih terus berlangsung atau seperti apa nih? Ya, selama orang kotor harus selalu pembersihan biar kita bersih. Ibaratnya pakaian kotor harus kita cuci biar bersih, Ya, hati kotor harus dibersihkan. dibersihkan dengan cara apa nih? Berzikir atau seperti Ya, apa? itu terutama ya tidak boleh sombong, itu terutama kesombongan itu yang paling merusak. Kedua, Kalau sombong sombong istilah sombong atau rakus kan hampir sederajat. Yang penting kalau kita tidak mempunyai jiwa sombong, jadi kita mempunyai jiwa belah kasih, penyayang. Jadi ya, itu ya para sahabat semuanya, kita sangat luar biasa nih pejangan dari Kang Aris yang jauh-jauh ke Bumen ini ya. Mudah-mudahan jadi amal silaturahim ya Kang ya. ya, Subhanallah, ini sangat luar biasa nih ya semangatnya. Ini pesan-pesannya ini mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin dunia ini, para pejabat ya, bahwasannya jangan serakah, jangan korupsi, karena imbasnya itu sangat berbahaya kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat itu sangat sulit itu ya. Dan ini tadi juga ada usulan nih, bagaimana bila sistemnya itu sistem zakat itu diterapkan di Indonesia ini ya. Ya, ya. ambil zakat itu kan sebenarnya ada Ada sedangkan zaman Nabi Muhammad dulu kan dia dia sudah diluncurkan kan. ya, ambil zakat itu. Jadi zakat itu karakter ya orang yang berzakat itu seperti apa aja nanti bisa digali lah ya di itu kan ada kitab fikihnya ya, kitab fikihnya ada itu zakat, zakat mal, zakat fitrah itu seperti apa ya. Iya. Nah itu mungkin itu dulu ya Kang ya. Terima Iya. kasih untuk para sahabat semuanya, mohon untuk dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.